Terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 di Kontrol Takalar, Ibu Haja Depranda Andi Ernawati MPD beserta rombongan. Yang kami hormati pengawas pembina UPT SMA Negeri Matakalar, Ibu Depranda Haja Gasmawati MAP. Yang kami hormati PLT Kepala UPT SMA Negeri Matakalar, Ibu Murniati SPD MPD. Yang kami hormati para wakasek dan pendamping, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf UPT SMA Negeri Matakalar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat terkirim salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang di acara pembukaan pengembasan pembelajaran mendalam atau deep learning pada guru UPT SMA Negeri 5 Takalar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya arahan dari PLT Kepala UPT SMA Negeri 5 Takalar kepada Ibu Murniati SPD MPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita memberikan kesehatan dan tetap semangat untuk hadir di kegiatan kita, yaitu penjelasan pembelajaran mendalam apa yang telah didapatkan teman-teman kita yang ikut diklat pembelajaran mendalam pekan lalu. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 di Kontrol Takalar, Ibu Kepala Cabang Ernawati MPD. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina PT SMA Negeri 5 Takalar, Ibu Dr. Haja Gasmawati MAP. Teman-teman kita dapatkan di program Diklat PN kemarin. Saya harap Bapak Ibu atensinya untuk hadir penuh untuk mengikuti kegiatan pengembasan ini, karena hasil dari pengembasan hari ini akan ada tindak lanjutnya, yaitu pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut. Ibu Haja Depranda Gasmawati MAP dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kontrol Takalar beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMA Negeri Matakalar, Bapak dan Ibu guru beserta staf SMA Negeri Matakalar yang hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini SMA Negeri Matakalar mengadakan satu kegiatan yang mana kebetulan ya menurut informasi dari kepala sekolah itu bersamaan dengan rasa syukur teman-teman kita yang alhamdulillah sudah diakomodir oleh negara untuk mengabdi untuk bersyukur. Yang mungkin senantiasa kita Saya harus mengamalkan sekali
sekaligus mohon izin Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 JMP Kota Takalar untuk membuka acara pengimbasan pembelajaran mendalam deep learning pada guru PT SMA Negeri Matakalar. Kepada Ibu Tetangga Haja Andi Ernawati MPD dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sini. Ini suasananya enak loh ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu loh, semangat gitu ya, Bapak Ibu. Kita ini nggak di sekolah, kita sudah cari situasi yang lebih santai, lebih apa supaya kita semua semangat. Sambil kita berkegiatan, kita mencari suasana yang lebih bagus untuk mendukung aktivitas kita supaya lebih nyaman, lebih enjoy ini ya. Kurikulum berbeda. Sama ini, digenjot begitu. Tapi kan ini sebetulnya bukan mengganti kurikulum, tidak mengganti. Nanti akan dijelaskan lebih teknis, lebih dalam oleh teman-teman kita yang sudah dilatih khusus terkait ini. Kenapa? Karena seperti sampaikan tadi Ibu Haji bahwa sekarang itu lagi gencar-gencarnya diberikan pengetahuan atau informasi terkait dengan sosialisasi kegiatan PM ini, pembelajaran mendalam ini. Jadi setiap sekolah harus sebaiknya ikut itu satu kepala sekolah dan 3 perwakilan guru yang bisa nanti menjadi pionir yang bisa dilatih nanti telah dilatih selama sepekan, yang di bank 1 itu sudah dilatih semacamnya 3 orang. Nah itu nanti yang 3 orang diharapkan bisa memberikan pengalaman yang lebih luas lagi kepada bapak dan ibu teman-temannya di sekolahnya maupun di luar sekolahnya. Saya terima kasih dan mengapresiasi Ibu Kepala PT SMA Matakalar bersama jajaran, Ibu Pengawas Gamping telah melaksanakan kegiatan ini. Jadi dari sekian sekolah yang ikut waktu itu dari 1 sudah kami buka di SMA 6, baru SMA Matakalar ini yang melaksanakan penugasan. Ya, mungkin ini yang mulai. Ya. Dari berapa sekolah yang ikut itu hari Pak Kasih di SMA 6 ada 9 sekolah. Dikali 3 itu hari ada 27 orang. Kepala-kepalanya besok mulai, baru SMA 5 yang memulai kegiatan penugasan ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih, semoga informasinya lebih cepat meluas kepada teman-teman semua dalam rangka membackup tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu kesehariannya, dan terkait dengan pemahaman PM pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu semua sama pemahaman dan pengetahuannya. Dan terima kasih juga kami ucapkan karena sudah menghadirkan kami di sini. Jadi kalau untuk kegiatan di sekolah-sekolah, terutama di SMA ini kayaknya jarang saya lewatkan. Iya. Kenapa? Karena kita memang tugasnya harus, Bapak Dinas itu tugasnya sebetulnya harus ada di sekolah. Harus di lapangan. Jadi semua kegiatan juga yang dilakukan di sekolah, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, itu harus diketahui pengetahuan secara dinas, supaya kalau ada yang info-info yang berseliweran di luar kita bisa jelaskan, maupun ada pertanyaan dari pimpinan kita bisa jawab. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Fokus dalam menerima informasi, bergerak terus, mengupdate terus pengetahuan kita. Semoga apa yang kita lakukan, karena itu yang memanfaatkan tugas dan amanah dari pimpinan dan dari Allah SWT, semoga kita bisa laksanakan dengan baik, dengan penuh
rasa tanggung jawab dan amanah sehingga bisa mendapatkan atau bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang baru bergabung, maksudnya sudah lama bergabung tapi satu sekali baru. P3K terima kasih sudah berniat baik. Semoga bertambah rezekinya dan senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Sehat dan sukses selalu. Mohon maaf karena saya jadi saya lanjut saja sedikit. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah bersama-sama atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan perkenan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan pengibasan pembelajaran mendalam untuk internal UPT SMA Negeri Matakalar. Sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semuanya, sehat dan sukses selalu dalam melaksanakan tugas dan menjaga amanah serta integritas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Wakasek Sarana dan Prasarana UPT SMA Negeri 5 Takalar, yang kami hormati Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan yang beliau juga menjadi narasumber pada pertemuan kita kali ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Ya, karena tadi kegiatan kita telah dibuka, maka kita akan lanjutkan dengan pengimbasan pembelajaran mendalam dipenuhi pada guru PT SMA Negeri Matakalar. Jadi izinkan kami, saya bersama dengan tim peserta pembelajaran mendalam pada kegiatan BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan akan berbagi kepada Bapak dan Ibu. Jadi kami di sini hadir untuk berbagi ilmu, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu guru hebat. Nah baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki pola pikir bertumbuh sebagai materi pertama, kita sebaiknya ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ridwan. Oke. Kasih dulu kopi Pak Ridwan. Untuk itu saya persilakan. Satu. Sudah? Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Rina yang telah mempersilakan saya untuk memberikan speaking kepada teman-teman peserta kegiatan pengimbasan. Ya, jadi mungkin speaking yang saya berikan ini karena saya lihat pesertanya dominan laki-laki, jadi ada hubungannya dengan kehadiran di sini. Mungkin bisa nanti mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi speakingnya itu adalah tepuk motor baru. Karena saya lihat kebanyakan di sini bapak-bapak, ya bapak-bapak yang selalu setiap hari mengendarai motornya dengan bermacam-macam kecepatan. Ya. Ya, ini berlaku untuk semua motor baru. Ya, bagaimana speakingnya? Jadi ketika saya memberi instruksi tepuk motor baru, kita sampaikan, ya para peserta menjawab kunci, putar, ngeong, ya 2 kali motornya digas.
Ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa kita mulai? Ya, jadi saya mulai kembali ya. Jadi ketika saya memberikan instruksi tepuk motor baru, ya Bapak-bapak tepuk kunci, putar. Dua kali digas motornya ya. Jadi supaya kecepatan musuhnya tambah kencang itu 2 kali digas. Gigi satu. Iya. Ya, bisa mungkin Bapak Ibu ya. Berdiri. Iya, Iya, berdiri. Berdirilah. Berdiri sih namanya. Dari tadi berdiri. Oke, baik Bapak Ibu, silakan diperhatikan ya. Jadi kita mulai tepuk motor baru. Kunci, putar. Bisa mungkin diulangi kembali ya. Ya mohon maaf ini Bapak. Ya baik, tepuk motor baru. Kunci, putar. Ya, terima kasih banyak. Iya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik. Nah, jadi ada 3 bagian yang akan kami paparkan pada pertemuan kali ini. Saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan pola pikir bertumbuh. Kemudian Bapak Agus Salim tentang pembelajaran mendalam, dan Bapak Ridwan akan berbagi dengan Bapak dan Ibu guru terkait asesmen dan perencanaan pembelajaran PPPM. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki pembelajaran atau diskusi kita kali ini, sebaiknya kita melakukan kuis melalui Kahoot. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu menyiapkan handphonenya. Kita akan melakukan games. Ada 10 pertanyaan terkait dengan pola pikir, pembelajaran mendalam, dan asesmen serta perencanaan pembelajaran PM. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu, ada pinnya di layar. Bisa nanti ya bisa pakai barcode, bisa pakai pin. Jadi silakan masuk di Chrome atau Mozilla, kemudian mengetik kahoot.it dan mengetik pin. Kahoot Napiar. Mati ya. Oh iya. Ya, Kahoot, K-A-H-O-O-T. Kemudian join untuk mengikuti gamesnya. Nama panggilan? Iya, bisa. Bisa Ami. Oke, Bu Najmi sudah join. Siapa ini El Hakim? Hadir. Masya Allah. Yang tidak terlalu jelas bisa maju ke depan. Ya, barcode-nya kayaknya bisa diambil jauh. Ada di karakter lain. Saya gitu sebenarnya. Korina karakter. Anda sudah lihat nama panggilan Anda di layar? Iya. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru hebat. Sudah ada 6 orang, sudah ada 7 orang.
Sudah mendalam ini. Deep. Belum bisa, belum kena belum. Silakan diketik Pak Kahut di Chrome atau di Mozilla. Kita email. Dua O-nya. Yang langsung join, bergabung di grupnya. Iya, double O, KAHOOT. Udah mulai yang punya kan tuh jadi paman deh tapi kecil tuh ya. Oke, di bawah apa? Mana itu apa aja? Ya pinnya 909-347. Kalau mau pakai barcode bisa juga agak maju ke depan untuk langsung yang kamera di. Oke. Haji koma. Iya, tinggal 4 orang. Oke, tinggal 2. Bapak Idrus sudah join. Masih ada? Oke, Bu Ida? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi perhatikan, jadi yang di belakang Pak Haji ya, jangan sampai tidak terlalu nampak Pak di layar karena jawaban ada di HP. Jadi soal ada di atas, kliknya ada di HP-nya Bapak dan Ibu Guru. Jadi ini kita kinestetik sebenarnya, bergerak begitu. Jadi silakan agak maju Bapak dan Ibu Guru. Oke, kita mulai. Siap memuat. 3, 2, 1, 10 detik ini untuk satu soal ya Bapak dan Ibu. Ini yang pembacanya. Pola pikir bertumbuh, growth mindset adalah keyakinan. Silakan. 7, 6, silakan bergerak dari tempat duduknya. 2, 1. Ya, kita lihat siapa yang ya, inilah kerennya sebenarnya karena memicu fokus dan konsentrasi Bapak dan Ibu Guru. Kita lihat ya berikutnya, nanti akan muncul siapa yang paling di atas. Siapa Kim? Kim sampai akhir Pak ya. Oke, berikutnya. Tidak sama nih. Pembelajaran mendalam menekankan pada 9, 8. Silakan diklik jawabannya di HP Bapak dan Ibu Guru. Oke, jawabannya pemahaman konsep analisis dan penerapan dalam kehidupan nyata. Kita lihat apakah terkip. Oke, ternyata masih bertahan. Berikutnya 10 detik saja ini Bapak dan Ibu. Silakan. Salah satu ciri siswa yang memiliki growth mindset adalah ya nanti akan dijelaskan. Oke. Aduh, salah. Iya. Berikutnya, oke kita lihat. Oh, Kip tidak terkip lagi. Ya, digantikan posisi oleh El Hakim. Berikutnya, ciri dari pembelajaran mendalam adalah, silakan bisa maju ibu-ibu. Nanti terlalu jauh. 2, 1. Ya, alhamdulillah ada 11 orang yang benar. Kita lihat. Pak Idrus ternyata ini diam-diam naik. Oke, berikutnya. Contoh asesmen formatif dalam pembelajaran mendalam adalah 6, 5, 3, 2, 1. Oke, ada 7 orang yang sudah benar. Kita lihat siapa. Wede Pak Rafi. Masya Allah. Ibu anak. Berikutnya. Ya, jadi fokus ya. Hati-hati di lengser. Dalam asesmen pembelajaran mendalam, guru sebaiknya
4, 3, 2, 1. Oke, Masya Allah. Ini tidak perlu banyak penjelasan Pak Agus, banyak nih Bapak dan Ibu guru sudah paham sebenarnya. Oke, selanjutnya tujuan utama asesmen dalam pembelajaran mendalam adalah, silakan. Ya, begitulah Pak kalau aplikasi dipakai. Oke, ada 9 orang yang benar. Kita lihat siapa yang Widih, memang ya, Pak El Hakim ini, Bapak ingat atau Ibu? Kita berikutnya. Oh, baik, Iksan. Perencanaan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam harus berisi apa? Silakan Bapak dan Ibu guru. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kita lihat siapa yang benar. Wede, masih bertahan dengan orang yang sama. Kedua dan terakhir, RPP yang baik harus memuat tujuan pembelajaran yang 3, 2, 1. Iya, Masya Allah, 11 orang yang benar. Dan kita lihat, bertahan, orang-orang hebat semua. The last question ya. Saya pakai laptop jadi lama. Jika seorang guru ingin menemukan growth mindset melalui RPP, maka ia perlu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada 9 orang yang benar. Oke, kita lihat siapa masuk 3 besar. Wede, tepuk tangan untuk Bapak Abdul Qadir Jalani yang juara Ibu Satriana dan juara 1. Berikan tepuk tangan untuk Elakim ya Pak Iksan ya. Ya, ini tugas dari tim ini, harusnya ini menyiapkan hadiah kalau insya Allah nanti di pengimbasan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam memberikan semangat ataukah memberikan assessment terlebih dahulu kepada peserta didik. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, Prof. Abdul Muti, Mendikdasmen Republik Indonesia menyatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ya, tadi ada yang mengatakan apa itu growth mindset dan sebagainya, itu akan kami jelaskan seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, terkait dengan growth mindset itu pola pikir bertumbuh. Ini akan saya jelaskan beberapa terkait dengan pola pikir adalah segalanya. Jadi ketika berbicara tentang pola pikir, maka akan mempengaruhi tindakan, kemudian berdampak pada hasil. Jadi hasil itu berdasarkan dari apa yang kita pikirkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Bapak dan Ibu guru biasa mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan itu dari apa yang kita ucapkan, seperti itu. Dan apa yang kita ucapkan tentunya biasanya muncul dari apa yang kita pikirkan. Nah, pola pikir lebih penting dari keterampilan ya. Sepertinya ini Bapak dan Ibu guru muncul beberapa pertanyaan nantinya. Apakah betul keterampilan pola pikir itu lebih penting dari keterampilan? Nah, nanti untuk sesi tanya jawabnya nanti selesai 3 materi baru kita berdiskusi Bapak dan Ibu. Jadi pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau disebut dengan skill set dan alat yaitu tool set. Kemudian pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Oke, nah ini jenis-jenis pola pikir. Jadi ada yang menyatakan ini berdasarkan dari salah seorang psikolog dari Stanford University. Itu menyatakan bahwasanya pada pola pikir itu ada 2.
ada namanya growth mindset, ada fixed mindset. Ya, ada yang ingin menyampaikan, Pak Iksan mungkin terkait dengan growth mindset dan fixed mindset, Bapak, silakan. Saya hanya mau mendengar pandangan ini. Berdiskusi, Pak. Saya sebetulnya mau mendengar teorinya, tapi kalau disuruh menanggapi, menurut saya karena ini pola pikir, maka ini semacam justifikasi untuk kita yang mungkin berseberangan ide. Katakanlah dalam tanda kutip ketika guru penggerak itu diluncurkan, saya orang yang pertama kali tidak setuju dengan itu. Dan itu mungkin kalau dibawa ke konteks ini, itu disebut sebagai fixed mindset. Tetapi fakta-fakta yang saya sebutkan itu secara perlahan-lahan justru terbukti terjadi di lapangan. Satu contoh kasus ketika awal muncul guru penggerak itu seakan-akan istimewa. Saya sudah katakan itu ke teman-teman, karena banyak teman-teman saya termasuk di Masamba. Salah satunya pernah satu sekolah dengan Pak Rafi itu, Ibu Sariyati. Saya berbantah dengan beliau tentang pengistimewaan satu guru penggerak, yang kedua tentang ide pembelajaran berdiferensiasi. Sedang tidak ada itu. Yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuatu yang tidak punya landasan ilmiah. Tidak ada jurnal penelitian tentang itu. Yang ada adalah bahwa sumber belajar manusia itu ada 3, dan ini harus dimaksimalkan, bisa dipakai semua. Nah sekarang kalau kita bawa dalam konsep pembelajaran mendalam, katakanlah saya menolak sesuatu, maka itu orang akan mencap itu. Jadi ini semacam pelabelan kalau saya melakukan orang, apakah pola pikirnya bertumbuh ataukah stagnan di situ. Jadi indikator-indikator untuk disebut sebagai orang yang berkembang pola pikirnya itu apakah akan dilekatkan indikatornya pada hal-hal yang sifatnya fisik dan faktual, ataukah orientasinya mengarah kepada tujuan. Misalnya kita bawa ke pembelajaran. Bisakah orang yang kemudian menggunakan IT seperti ini disebut orang yang punya pola pikir berkembang, sementara mereka yang pakai kapur lah misalnya begitu, pakai papan tulis, disebut sebagai orang yang fixed mindset. Nah ini yang menurut saya ketika ini dipaparkan bahkan secara struktural lewat birokrasi seperti ini, maka itu seakan-akan memberikan label juga, sama dengan guru penggerak melabeli guru-guru yang tidak ikut penggerak itu menjadi guru-guru yang dalam tanda kutip tidak mengikuti perkembangan. Jadi kalau saya ini tergantung kepada tujuannya saja. Saya sebetulnya ingin mendengarkan seperti apa ini di pembelajaran mendalam, karena yang namanya ide baru ya tentu kita harus beradaptasi. Yang paling penting kalau saya adalah adaptive mindset. Kalau saya, entahlah nanti nih dalam perkembangannya ke depan akan muncul lagi istilah begitu ya. Tapi saya lebih senang dengan posisi saya sendiri, dengan cara saya memandang sesuatu. Kalau ada growth mindset, fixed mindset. Kalau saya punya prinsip adaptive mindset, bisa beradaptasi. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk, bisa tepuk keren ya ke Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau tepuk keren begini, kalau saya bilang tepuk keren, wow keren, wow keren, bisa ya Bapak dan Ibu? Bisa ya, mana suaranya semua? Bisa? Ya. Tepuk keren, wow keren, wow keren ya. Terima kasih banyak ya. Jadi terima kasih atas berbaginya oleh Pak Iksan. Jadi yang saya jelaskan di sini ini mengarah kepada penelitian seorang psikolog, Bapak Carl S. Dweck dari Stanford University, yang mengatakan bahwa growth mindset versus fixed mindset. Jadi katanya kalau fixed mindset itu Bapak dan Ibu, saya mau bertanya lagi deh, yang lain lagi. Ada di situ gambar kunci, gembok terkunci ya. Kemudian ini bertumbuh begitu. Ada yang ingin menanggapi Bapak dan Ibu guru sebelum saya melanjutkan? Ibu Najmi mau?
Ya, baik, kita lanjut. Jadi fixed mindset itu ada penjelasan keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Jadi menurut Pak Korel itu bahwa misalnya ya, guru, ada siswa yang mengatakan di mata pelajaran matematika, saya tidak bisa matematika, begitu cara berpikirnya, saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Sedangkan kalau orang yang berada di growth mindset, dia akan mengatakan, saat ini saya sedang kurang mampu untuk menyelesaikan soal matematika, tapi saya akan bisa menyelesaikannya dengan kerja keras, seperti itu. Jadi ada pemaparan juga bahwa growth mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi kalau fixed mindset itu ini berdasarkan Korel ya, dari seorang psikolog dari Stanford University, itu menyatakan bahwa ini dari bawaan lahir kalau fixed. Sedangkan kalau growth itu bisa berkembang dari lingkungan, seperti itu. Kemudian seperti ini Bapak dan Ibu guru, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Ya, beberapa istilah yang muncul yang jujur saya sendiri taunya nanti pada saat mengikuti pelatihan. Bapak dan Ibu guru mungkin sudah tahu banyak. Ada namanya PPT dan PPB. Jadi kalau PPT itu pola pikir tetap, kalau PPB itu pola pikir bertumbuh. Jadi seperti inilah gambarannya. Jadi kalau pola pikir tetap, misalnya ada challenge, itu menghindar kalau orang PPT. Tapi kalau orang PPB, dia akan menerima. Demikian dengan obstacle. Jadi ada hambatan, ada tantangan. Jadi kalau misalnya di PPT dia menyerah, kemudian kalau orang PPB itu bertahan. Saya tidak usah jelaskan semuanya Bapak Ibu karena selanjutnya akan ada pemaparan lebih lagi. Nah, ini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Jadi ketika ada orang yang berpikir pola pikir tetap, maka biasanya muncul seperti ini. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ya. Kemudian kalau PPB, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi tidak ada istilah patah semangat kalau orang-orang PPT. Ya, kemudian yang kedua, saya minta Ibu Najmi membaca PPT-nya. Oke, suara pola pikir tetap. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Ya. Bagaimana Ibu Najmi ketika pernyataan tersebut diserahkan kepada diri Ibu Najmi? Iya. Apakah pernah merasa seperti itu atau sebaliknya? Berada di PPB? Mungkin dulu pernah. Oke, Ya, mungkin mungkin dulu pernah. pernah. Tapi untuk saat ini saya akan berusaha untuk bisa menjadi menerima pola pikir bertumbuh. Iya, Masya Allah. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Najmi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika kita misalnya diberikan amanah, kita berpikir bahwasanya saya tidak bisa, saya belum pernah berpengalaman di tempat itu misalnya, itu termasuk pola pikir tetap. Namun ketika kita menerima tantangan itu, amanah itu, dan berpikir bahwa saya akan mencoba, saya akan belajar dari teman-teman, pengalamannya seperti itu bagian dari suara pola pikir bertumbuh. Misal ini ada contoh kasus. Oke, Bapak. Kadang-kadang misalnya ditulis sebagai anggota atau kepanitiaan. Ini misal saja. Misal saja ini ya, misalnya kepanitiaan. Di sekolah itu kan paling sering kita menemukan dua situasi. Situasi pertama berebut. Situasi yang kedua menolak. Ada dua situasi lagi di menolak ini Pak saya. Menolak karena PPT atau menolak karena alasan-alasan lain. Trauma misalnya.
Nah, sempat bikin Pak Kadi bisa lanjutkan. Jadi tetap ya itu bagian dari PPT kalau berdasarkan dari apa yang kita pahami bersama. Jadi kita sebenarnya diarahkan untuk berpositif thinking kalau berbicara tentang pola pikir bertumbuh seperti itu. Oke, saya meminta izin kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mencatat di sticky note terkait dengan bisa dibantu Pak dibagi ya terkait dengan PPT pengalaman, tidak usah terlalu banyak ditulis, sedikit saja beberapa kata atau frase mungkin atau kalimat, silahkan Bapak dan Ibu Guru. Oke, contoh yang tadi. Iya, contoh tadi yang PPT. Suara pola pikir tetap. Silakan ditulis pola pikir tetap yang pernah hadir di dunia Bapak dan Ibu Guru, pengalaman Bapak dan Ibu Guru. Jadi silakan dicatat, tidak usah disebutkan namanya. Ya nanti ditulis saja langsung pola pikir tetap, pengalaman Bapak dan Ibu Guru pernah berpikir terkait dengan pola pikir tetap. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu Guru di sini orang-orangnya berpositif thinking semua, pola pikir bertumbuh. Ya, jadi saya ulangi sambil ditulis. Jadi untuk materi ini kita berdiskusi tentang pola pikir bertumbuh, growth mindset. Jadi berdasarkan Carl S. Dweck dari seorang psikolog dari Stanford University itu menyatakan bahwa ada fixed mindset, ada growth. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran mendalam juga ada yang namanya suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi silakan sekarang Bapak dan Ibu Guru mencatat di sticky note itu pengalaman yang pernah menjumpai atau dilakukan, dipikir oleh Bapak dan Ibu Guru ketika diberikan amanah misalnya. Pribadi Pak, pengalaman gurunya. Iya. Waduh, bagaimana ceritanya? Kita yang sudah bertumbuh ya. Masya Allah. Alhamdulillah, justru itu yang kami harapkan. Kalau siswa dia banyak. Ya, nanti siswanya kita terapkan di kelas kalau berkaitan dengan PPT dan PPB-nya. Ya, ini PPT dan PPB masing-masing Bapak dan Ibu Guru. Sudah selesai? Ditempel di sini saja. Asal jangan terlalu keras. Silakan Ibu Najwi. Tidak akan saya akan acak nanti siapa yang akan saya ambil, satu orang saja. Silakan. Tulis seperti contoh di atas. Ya, ini misalnya Ibu pernah berpikir bahwa kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Contoh lain, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Apakah pernah berpikir seperti itu atau berpikir lainnya? Silakan Bapak dan Ibu ketika sudah menulis di sticky note-nya silakan maju ke depan dan ditempel di sini Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Zernita, sudah selesai ini dari tadi. Sudah selesai Pak Iksan? Ya. Ya, selanjutnya siapa Bapak? Silakan Ibu Najmi. Terima kasih. Ya. Ini bagian dari PPT atau PPB. Ya. Silakan Ibu Satriana maju ke depan, silakan ditempel Ibu. Ya. Pak Haji, silakan Bapak. Silakan Bapak dan Ibu. Astagfirullah.
Gak apa-apa, dibalik saja nanti saya buka. Oke, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu guru hebat, kita mengefisienkan waktu. Ya, Pak Hardi Haris ini Masya Allah ini. Pak Kasim silakan Pak, dibawa ke depan. Iya. Pak Ihsan, Pak Ihsan. Lihat ya Pak Ihsan. Ibu Faida sudah. Oh sudah. Nitip Kak. Iya. Oke, Pak Idrus. Iya. Masih ada Bapak dan Ibu? Pak Haji? Ya. Silakan disampaikan saja Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan ditempel di depan. Kemudian saya akan mengajak dan meminta Bapak atau Ibu guru untuk membacakan dan menjelaskan. Dia dibalik saja Bapak. Oke, baik. Jadi saya tidak saya langsung saja mengambil Bapak dan Ibu guru. Dulu apa ini yang terus saya ulangi. Oke. Siapa yang punya tidak mau mengajar tingkatan kelas tinggi karena menghindari materi yang susah? Oke, silakan Pak Kadir. Tepuk tangan dulu sebelum Pak Kadir menjelaskan. Oke, silakan Pak. Dijelaskan dan apa harus PPB-nya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini terus terang pengalaman pribadi ya, waktu awal-awal mengajar di sini. Saya itu selalu menghindari materi kelas 12 dan menghindari pelajaran di materi kelas 12. Karena apa? Karena kebanyakan materi matematika susah di sana. Makanya saya minta untuk diberikan kelas 10 atau kelas 11. Seperti itu. Nah itu dulu Tahu Pak kurikulum. Karena sebelum perkembangan pola pikir mungkin seperti itu. Berarti sekarang Pak sudah siap? Iya, jadi Bapak ada wakasih kurikulum di sini. Jadi itu dulu Pak pada saat masih di awal-awal. Nah sekarang sudah growth mindset, jadi sudah siap untuk diberikan kelas 12 seperti itu Pak Kadir. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Kadir, untuk Kadir Jelani. Ya, oke. Jadi intervensi pola pikir berikutnya, riset yang dilakukan di The Project of Education Research Skills menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Jadi ini berdasarkan riset atau penelitian. Jadi kembali lagi saya jujur mengatakan bahwa memang pola pikir tumbuh itu sangat memengaruhi terkait dengan bagaimana belajarnya peserta didik. Berikutnya seperti ini prosedur intervensi pola pikir. Saat ini ketika kita di dalam kelas, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Jadi ini dikatakan oleh seorang peneliti Prof. Manu Kapur itu menyatakan bahwa ketika murid diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya di dalam berdiskusi mau benar atau salah, itu akan memicu peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Jadi di dalam kelas, khususnya saya di bahasa Inggris misalnya Bapak dan Ibu guru, berdasarkan penelitian saya juga untuk penyelesaian studi saya kemarin, itu memang
ini ibu beberapa guru bahasa Inggris apa sepakat atau tidak, siswa kita itu berpikir bahwa bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang sulit. Bahasa Inggris itu kurang menyenangkan karena bukan bahasa kita, seperti itu. Bahkan ada siswa yang pernah menyatakan bahwa saya tidak mau ke luar negeri, jadi tidak usah belajar bahasa Inggris. Nah, perlu dorongan. Saya mencoba kemarin memberikan stimulus, kemudian memberikan kesempatan. Saya selalu mengatakan bahwa di sini saya tidak melihat siapa benar, siapa salah, tapi siapa yang mau mencoba. Dan alhamdulillah yang awalnya cuma 1, 2, 3 orang yang aktif berbicara, sudah beberapa orang. Paling tidak itu sudah menunjukkan bahwasanya pola pikir bertumbuh. Kemudian lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Walaupun ya saya tidak tahu ini Bapak Ibu guru sepakat dengan saya, sebesar apapun faktor eksternal memengaruhi kita sendiri, diri kita sendiri, tapi kalau bagi saya yang paling berpengaruh itu adalah faktor internal, intrinsik. Ya, kalau bagi saya 1000 orang pun berpikir memberikan semangat, tapi kalau bukan dari dalam itu kurang maksimal. Jadi harus terlebih dahulu faktor intrinsik dari kita masing-masing. Kemudian jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Nah, ini harus dijelaskan baik-baik, jangan sampai murid berpikir aneh, berpikir lain. Jadi maksudnya di sini adalah jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar. Jadi setiap misalnya ada penyampaian yang kan kita guru itu meluruskan. Kalau misalnya ada pendapatnya, kita mengambil kesimpulan. Nah, itu siswa atau murid bisa berpikir bahwasanya dari kesalahannya yang dia sampaikan itu mereka kedepannya akan bisa lebih baik karena belajar dari pemaparan dari guru itu sendiri. Kemudian komunitas belajar. Nah, untuk membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama. Jadi di sini guru sebagai center. Kemudian kita lihat ada murid, orang tua dan kolega. Tapi yang paling utama dari cabangnya ini murid yang paling prioritas bagaimana guru membangun hubungan yang baik emosional dengan peserta didik. Ya, hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Pengalaman saya dulu waktu SMA, biasanya yang disuruh atau yang diminta itu selalu siswa yang sudah dikenal. Ya, makanya saya berusaha untuk di kelas itu memberikan kesempatan kepada semua. Ya, semoga hanya saya yang merasakan hal seperti itu dulu. Ya, kemudian murid menghormati dan menyukai gurunya. Kenapa? Melalui metode atau strategi dalam pembelajaran diberikan. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Ya, jadi kalau ada murid yang di SMA 5 sudah mau untuk meminta pendapat dari gurunya, itu sudah luar biasa growth mindset-nya. Kemudian murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Dan murid merasa aman dengan gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya tidak ada, maka murid akan mencari. Seperti itu. Ya, seperti itu materi dari saya pengantar terkait dengan pola pikir bertumbuh. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru bahwa kita sebagai guru terlebih dahulu untuk menerapkan pola pikir bertumbuh dalam diri kita. Oke, selanjutnya saya undang kepada Bapak Agus Salim SPDJR untuk berbagi terkait dengan materi pembelajaran mendalam. Jadi kalau tadi pengantar pola pikir yang erat kaitannya dengan pembelajaran mendalam, di sini akan dibahas tuntas oleh Bapak Agus Salim terkait dengan prinsip, kemudian profil, itu akan banyak yang dijelaskan oleh Bapak Agus Salim. Kepadanya disilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil yang kami dapatkan di pelatihan kemarin mengenai pembelajaran mendalam. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin saya ingin menggarisbawahi kami itu pelatihan sekitar 6 hari dengan materi yang sangat padat, Bapak Ibu. Jadi sementara kami dituntut untuk melakukan pengibasan hanya sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi mungkin materinya tidak akan semendalam yang kami dapatkan di pelatihan. Mungkin sebentar hanya singkat-singkat saja materi-materi yang penting-penting saja. Jadi ini adalah pembelajaran mendalam yang baru dari pemerintah kita saat ini dengan berbagai perubahannya. Tapi pada dasarnya pembelajaran mendalam ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menerapkannya di dalam kelas. Latar belakang dari perubahan ini ada 4 secara umum. Yang pertama, perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kemudian yang kedua, permasalahan mutu pendidikan seperti literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Yang ketiga adalah bonus demografi tahun 2035 dan visi Indonesia emas, meskipun banyak orang bilang cemas di tahun 2045. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah kompetensi masa depan, karena kita tahu masa depan itu sangat sulit diprediksi dengan kompetensi tentu yang lebih beragam dan tingkat tinggi dibandingkan zaman 10 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada sebuah data yang menunjukkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Berdasarkan data PISA pada tahun 2022 mengatakan bahwa murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3, yaitu lower order thinking skills. Jadi anak-anak kita itu kebanyakan hanya bisa menjawab soal-soal tipikal hafalan. Tapi kalau mereka diminta untuk menganalisis, mereka akan sangat kesulitan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya adalah kualitas pendidikan kita. Kemudian data berikutnya yang bisa menjawab soal level 4 sampai 5 dan 6 itu atau higher order thinking skill atau biasa disebut sebagai HOTS itu hanya sekitar 1%. Jadi misalnya kita bayangkan saja sederhana di dalam kelas kita itu dari 30 siswa yang punya kemampuan berpikir HOTS itu mungkin hanya 2-3 orang saja. Sisanya itu tipikal yang low order thinking skills. Jadi ini karena penyebabnya banyak sekali, terutama dari rumah SD sampai SMP, kemudian masuk SMA itu terbawa, sehingga kita di SMA itu kesulitan untuk mengajak anak-anak berpikir kritis. Misalnya di dalam geografi, ketika saya mencoba untuk mengajak anak-anak bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah sampah misalnya di sekitarnya, mereka itu kesulitan berpikir. Mereka sulit untuk menganalisis apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana solusinya. Jadi mereka butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tersebut, untuk berpikir apa-apa saja solusi dari permasalahan seperti itu. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukan sebuah kurikulum ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran, sama seperti pendekatan ilmiah di kurikulum K13 atau pendekatan abad 21 di K13 juga. Sama juga seperti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Jadi bukan pengganti kurikulum tapi pendekatan pembelajaran di dalam proses di dalam kelas. Ada beberapa alasan kenapa kita butuh pembelajaran mendalam ini. Yang pertama itu keterlibatan siswa itu bisa lebih aktif. Yang kedua berkesadaran. Yang ketiga memuliakan peserta didik kita. Jadi kita bisa lebih menghargai dan menghormati potensi anak-anak kita. Tidak hanya sebatas kayak anak-anak itu biasa punya potensi di bidang olahraga ya. Kita arahkan anak-anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu.
Kemudian pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering sekali melakukan ini. Kemudian yang terakhir adalah interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi di kurikulum mendalam ini kita dituntut untuk bagaimana caranya kita bisa mengaitkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kayak misalnya saya di geografi, ketika kami mempelajari tentang antroposfer atau budaya manusia, saya selalu mengaitkan dengan pelajaran sosiologi. Jadi itu pasti ada kaitannya, gitu. Ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian, definisi dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi ada seorang profesor yang melakukan penelitian di mahasiswanya, kemudian dia menemukan dua teori, yaitu surface learning dan deep learning. Surface learning ini adalah pembelajaran permukaan, di mana anak-anak itu hanya sebatas menghafal, memahami. Kemudian deep learning ini mahasiswa itu dituntut untuk bisa berpikir kritis dan menghubungkan materi-materinya dengan kontekstual. Itu misalnya ketika kita bahas misalnya aturan tata tertib, maksudnya tata tertib, maka anak-anak tidak hanya menghafal misalnya undang-undangnya atau tata tertibnya, tapi bagaimana caranya bisa juga menerapkannya dalam kehidupan, misalnya tata tertib berkendara dan seterusnya. Pembelajaran mendalam itu konsep utamanya adalah memuliakan. Dalam penerapan PM ini semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dengan olah pikir, hati, rasa, dan raga mewujudkan profil lulusan. Profil lulusannya itu ada 8. Kalau di kurikulum Merdeka yang sebelumnya pendekatannya itu ada 6 profil pelajar Pancasila, tapi di sini jadi 8. Mungkin banyak orang yang berpikir, oh berat ini jadi tambah beban. Tapi dalam konsep deep learning ini artinya kita lebih menyeluruh, bisa menangani siswa di dalam kelas agar pembelajaran jadi lebih holistik. Jadi ini dia 3 pembelajaran mendalam di dalam prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau berkesadaran itu artinya siswa-siswa itu bisa meregulasi dirinya di dalam kelas. Jadi mereka tahu kenapa nih saya harus belajar. Kan banyak anak-anak itu cuma datang ke sekolah hanya sebatas mau uang jajan atau menghindari bekerja di rumah. Dari prinsip ini, berkesadaran ini, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa menyadarkan anak-anak bahwa belajar itu penting untuk diri mereka, untuk masa depannya. Kemudian anak-anak juga belajar mengontrol emosinya di dalam proses pembelajaran. Kemudian prinsip yang kedua adalah bermakna. Mungkin singkatnya ini adalah anak-anak tahu tujuan pembelajarannya. Mungkin masih banyak di antara kita termasuk saya sering sekali lupa menyampaikan tujuan pembelajaran saya hari ini. Karena lupa akhirnya ngajarnya materinya out dari yang seharusnya. Jadi kita harus mulai membiasakan diri untuk memberikan tujuan pembelajaran 1 atau 2. Jadi kita bisa fokus di tujuan ini untuk hari ini. Jadi anak-anak juga apa yang mereka pelajari tidak terlalu banyak. Jadi bisa fokus dengan apa tujuan pembelajarannya. Kemudian kita juga bisa mengupayakan untuk selalu kontekstual materinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Dan yang terakhir sama dengan konsep-konsep sebelumnya, menyenangkan atau menggembirakan. Bagaimana anak bisa kita motivasi agar mau belajar. Kemudian mungkin ini kita bisa lewatkan saja dimensi pengolahan diri murid, olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Konsep ini sebenarnya tidak harus selalu ada 4-4-nya di dalam proses pembelajaran, tapi kita bisa mengusahakan 1 atau 2 ada di dalam proses pembelajaran kita.
Kemudian ini dia dimensi profil lulusan. Itu ada 8 dimensi profil lulusannya. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi ini juga tidak harus ada di RPP kita setiap masuk, tapi bisa 2 atau 3 saja di dalam 1 kali RPP. Ini penjelasan mungkin Bapak Ibu sudah paham, saya yakin sudah sering berseliweran di sosial media. Ini prinsipnya. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ada 3. Yang pertama dimulai dari memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi proses pembelajaran. Hampir sama dengan konsep RPP kita. Memahami itu kayak semacam pendahuluannya, mengaplikasi itu kegiatan intinya, kemudian merefleksi itu adalah proses refleksi dan evaluasi. Hanya ini istilahnya saja yang berubah, tapi konsepnya di RPP yang lama K13 ataupun kurikulum merdeka sama saja. Kemudian ini juga tetap menggunakan taksonomi Bloom, ada juga taksonomi Solonya, jadi sama juga, tidak banyak yang berubah. Mungkin itu saja, singkat dan padat karena kami juga tidak mungkin menjelaskannya secara menyeluruh. Jadi ya seperti itulah secara ringkas pembelajaran mendalam. Saya cukupkan, mohon maaf jika masih banyak yang tidak dijelaskan karena keterbatasan waktu juga. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan nanti oleh Bapak dan Ibu guru hebat, nanti akan ada forum diskusi seperti itu. Jadi setelah materi dari Bapak Ridwan, nah itu bisa kita melakukan diskusi. Misalnya mau menanyakan terkait dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang mana itu yang dimaksud dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Walaupun kami yakin Bapak dan Ibu guru itu sudah tahu, ya nanti akan disentuh atau akan dibahas oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD MPD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Ibu yang berbahagia, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kami dapat dari pelatihan selama 6 hari. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi setelah kedua teman kami menyampaikan materi tentang pola pikir dan pembelajaran mendalam, ya saya akan memberikan materi yaitu terkait dengan asesmen pada pembelajaran mendalam. Ya, jadi pada asesmen ini sangat penting juga karena kita ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu tentunya hal ini yang biasa kita lakukan, dan dalam penerapan pembelajaran mendalam itu kita harus tahu seperti apa konsepnya supaya kita bisa menjalankannya dengan benar. Ya, baik. Nah, untuk asesmen pembelajaran mendalam seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu apa dari penilaian atau asesmen. Jadi untuk asesmen itu biasa kita sebut dengan namanya penilaian, di mana ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta untuk melihat perkembangan hasil belajar yang telah dilakukan atau
dijalani oleh siswa kita. Nah, untuk penilaian ini ya mungkin ketika kita di dalam kelas itu memiliki cara yang berbeda. Ya, cara yang berbeda dari apakah dari segi modelnya, tekniknya ataupun dari segi instrumennya. Nah, dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 ini sudah diatur tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan menengah. Ya, baik. Dalam penilaian itu ada 3 prinsipnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat di depan. Jadi dalam penilaian itu kita harus tahu apa prinsip yang harus kita pegang dalam hal kita melakukan penilaian. Yang pertama adalah berkeadilan. Berkeadilan maksudnya di sini pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas maupun kebutuhan khusus peserta didik. Ya, jadi ketika kita menilai murid kita yang ada di kelas itu, kita tidak perlu lihat bagaimana kondisinya, bagaimana latarnya, bagaimana statusnya. Ya, jadi kita harus betul berkeadilan dalam memberikan penilaian. Kemudian yang kedua adalah edukatif. Ya, jadi edukatif ini semacam kita memberikan umpan balik kepada siswa kita. Nah, di dalam umpan balik itu siswa bisa berpikir bahwa sejauh mana tingkat kemampuannya dia bisa kembangkan untuk bisa berpikir lebih maju dan untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya. Itu yang secara edukatif. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Ya, jadi penilaian yang kita lakukan itu harus transparan. Jadi terkadang biasa di kelas itu siswa kita bertanya bagaimana penilaiannya apa? Ya, apa saja yang dinilai dalam hal menentukan nilai akhir kita. Ya, jadi itu kita harus sampaikan secara objektif semua apa yang menjadi penilaian kita dalam menentukan nilai akhir siswa kita. Ya, kemudian untuk asesmen pada pembelajaran mendalam itu ada 2. Jadi ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Nah, di mana pada asesmen formatif itu menekankan untuk siswa kita dalam hal memberikan umpan balik, karena dalam asesmen formatif itu kita menilai ketika proses pembelajaran itu berjalan. Ya, jadi di dalam proses asesmen formatif itu ada yang kita lakukan di awal pembelajaran kita dan ada yang kita lakukan pada saat proses berjalan pembelajaran kita. Jadi seperti misalnya pada asesmen di awal pembelajaran itu kita biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, jadi atau kita bertanya materi yang telah kita pelajari waktu minggu lalu dan kita kaitkan dengan materi yang akan kita berikan hari ini. Kemudian untuk yang asesmen dalam proses pembelajaran itu, ya, jadi ketika kita memberikan materi, ya biasanya kita memberikan suatu kayak diskusi atau praktikum itu, ya disitulah kita bisa memberikan penilaian. Ya, apakah kita membuat sebuah lembar observasi atau rubrik untuk bisa menilai proses pembelajaran yang telah berjalan. Kemudian untuk asesmen yang kedua yaitu tentang asesmen sumatif. Ya, jadi ini asesmen sumatif ini biasanya dilakukan di akhir, ya, di akhir setelah apakah setelah bab, maksudnya setiap bab itu selesai atau di akhir semester. Ya, biasanya seperti kayak
ulangan harian atau ulangan akhir semester. Itu yang dimaksud dengan asesmen sumatif. Ya, oke. Jadi untuk penilaian asesmen ini ya bisa Bapak Ibu lihat di atas bahwa untuk penilaian formatif itu dibedakan menjadi dua. Ya, seperti yang saya tadi bilang, ada asesmen as learning dan ada asesmen for learning. Ya, di mana pada asesmen as learning ini kita memberikan penilaian refleksi terhadap siswa dan refleksi proses pembelajaran. Ya, contohnya seperti jurnal refleksi, kemudian self assessment atau checklist kemajuan belajar dan lainnya. Nah, untuk penilaian formatif ini pengalaman saya di kelas itu ya, jadi biasanya di awal pembelajaran saya itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi kepada siswa kita yang untuk bisa berpikir. Jadi seperti pertanyaan tuliskan kendala-kendala yang Anda hadapi ketika belajar. Ya, jadi itu yang biasa saya lakukan ketika di awal pembelajaran. Jadi kita memberikan refleksi awal untuk anak-anak ya, sehingga untuk mereka bisa berpikir seperti apa yang dia harus lakukan untuk menunjang pembelajarannya, sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Kemudian untuk asesmen for learning ini ya, ini untuk perbaikan proses pembelajaran ya, seperti contohnya peta konsep, kemudian umpan balik, observasi dan lainnya. Ini mungkin kegiatan kayak praktikum yang dilakukan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sumatif. Yang penilaian mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Jadi ini bisa kita lakukan seperti setelah kita mengajar materi per bab. Ya, jadi satu bab misalnya kita bisa lakukan ulangan harian. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa di dalam materi yang telah kita berikan. Ya, kemudian inilah contoh teknik dari asesmen. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di atas, ini ada observasi, ada proyek, ada tes lisan, ada kinerja tertulis, penugasan portofolio, penilaian antar teman, dan penilaian diri. Ya, jadi dari contoh teknik asesmen di atas ini, ya ini bisa kita kategorikan bahwa tergolong asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ya, kemudian tadi di asesmen formatif itu karena kita dituntut untuk menguatkan umpan balik, ya, untuk menguatkan umpan balik terhadap siswa. Nah, seperti apa teknik umpan baliknya itu? Seperti yang kita lihat di atas, itu ada bentuk apresiasi, kemudian ada bentuk saran, kemudian perhatian, nilai, dan klarifikasi. Ya, jadi ini teknik umpan baliknya yang biasa kita lakukan yang bisa kita lakukan di kelas. Ya, kemudian tadi kita bisa mengetahui juga apa tujuan dari asesmen pembelajaran itu. Jadi kalau kita mengacu pada taksonomi Solo, itu ada 3 yang bisa kita lihat, seperti memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Kemudian kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Ya, jadi untuk yang kedua ini, setelah kita melakukan suatu penilaian atau asesmen terhadap siswa kita, itu kita bisa berpikir bahwa bagaimana strategi yang harus kita ambil, yang harus kita terapkan juga untuk bisa membuat anak-anak kita bisa berpikir lebih kompleks lagi dari apa yang telah biasa kita lakukan. Ya, jadi
biasanya kalau selama ini kita hanya menggunakan metode ceramah atau metode diskusi, tapi setelah kita mengetahui seperti apa pengembangan dari pembelajaran mendalam itu, ya kita bisa membuat kreasi, berinovatif untuk membuat suatu strategi pembelajaran untuk bisa membuat anak-anak kita lebih bersemangat, menggembirakan dan berbahagia ketika kita belajar di kelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahamannya. Ya, jadi seperti tadi yang kita lihat bahwa ada teknik umpan balik yang bisa kita lakukan ketika kita mengajar di kelas. Ya, saya kira kalau ini sudah ya. Untuk taksonomi blok, taksonomi Solo kita bisa lihat di atas. Ya, ini bagaimana taksonomi pembelajaran berdasarkan ranah kognitifnya sudah dibahas tadi. Ya, ini juga. Ya, ini. Ya, terima kasih. Ya, ini untuk asesmen pembelajaran mendalam. Selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu tentang implementasi rencana pembelajaran. Ya, jadi untuk materi yang kedua yaitu implementasi perencanaan pembelajaran itu, ya jadi kita akan melihat seperti apa penerapan kita dalam membuat perencanaan pembelajaran yang diintegrasikan melalui pembelajaran mendalam. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam. Ya, jadi dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam ini ada 3 yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian asesmen. Ya, jadi ketiga implementasi ini yang akan kita tuangkan ke dalam RPP yang rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang kita buat untuk kita bawa masuk di kelas. Nah, apa saja yang menjadi perencanaan pembelajaran mendalam? Jadi yang pertama adalah identifikasi. Ya, kita identifikasi dulu bagaimana kesiapan peserta didik kita, kemudian bagaimana memahami karakteristik dari materi yang akan kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan dimensi profil lulusan. Ya, itu untuk identifikasi. Kemudian yang kedua adalah mendesain pembelajaran. Ya, mendesain pembelajaran ini di dalamnya ada kita menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran, kemudian mengintegrasikan disiplin ilmu yang relevan dengan materi yang kita akan berikan, kemudian menentukan tujuan pembelajaran serta menentukan kerangka pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Ya, ini asesmen yang telah tadi kita sampaikan. Ini asesmen kita ada yang kita berikan pada saat awal pembelajaran, kemudian ada pada saat proses pembelajaran maupun
di akhir pembelajaran kita. Kemudian yang keempat adalah pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ini mungkin di dalam RPP itu sama dengan kegiatan intinya. Jadi kegiatan intinya itu kita di sini dituntut untuk mengintegrasikan prinsip pembelajaran mendalam itu seperti kayak berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, nah kita lihat apa saja yang terdapat di dalam identifikasi di dalam perencanaan pembelajaran kita. Jadi yang pertama ada materi pembelajaran, kemudian ada identifikasi kesiapan peserta didik kita, kemudian ada dimensi profil lulusan. Jadi untuk dimensi profil lulusan ini ada 8. Mungkin tidak sempat tadi pemateri kedua menyampaikan itu, jadi ada 8. Di antaranya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya, jadi dari 8 profil lulusan ini bisa kita mengambil lebih dari satu yang kita terapkan nantinya di dalam merancang kegiatan inti dalam pembelajaran kita. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada lintas disiplin ilmu, ada 7 pembelajaran, serta ada topik pembelajaran, praktek pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Ya, jadi itu bagian dari desain pembelajaran. Kemudian untuk pengalaman belajar, ya, nah di sini nih kita sudah masuk di langkah pembelajaran ini, kita sudah masuk kegiatan inti. Jadi kita diminta untuk memasukkan pengalaman belajar yang akan kita rancang, akan kita jalankan di kelas. Jadi seperti kayak memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu harus tertuang di dalam pengalaman belajar atau kegiatan inti yang kita akan jalankan nantinya di kelas. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Ya, jadi asesmen ini dilakukan pada awal pembelajaran, kemudian pada proses pembelajaran, dan pada di akhir pembelajaran kita. Ya, contoh pembelajaran mendalam. Ya, jadi ini secara garis besarnya kita bisa lihat. Ya, jadi ini mulai dari identifikasi peserta didik, identifikasi materi, kemudian menentukan dimensi profil lulusannya, kemudian capaian tujuannya, topik pembelajarannya, tujuan sampai di pemanfaatan digital. Ya, saya kira dalam membuat rencana pembelajaran ini, karena semua sudah ada RPP-nya masing-masing, apakah itu RPP kurikulum Merdeka ataupun ke-13 itu kita bisa aplikasikan masuk menjadi di dalam pembelajaran mendalam. Ya, jadi kita sisa menambahkan poin apa saja yang ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam itu kita masukkan ke dalam RPP yang kita buat. Ya, ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya kita masukkan tadi 3 prinsip pembelajaran mendalam: bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Ya, kemudian ini adalah contoh pembelajaran mendalam. Ya, kita lihat dari asesmennya. Ini di awal ketika sebelum kita masuk belajar, ini ada contohnya di atas. Kemudian ini pembelajaran kita berada di kelas. Ya, oke, saya kira cukup untuk implementasinya. Sekarang saya akan memperlihatkan contoh perencanaan pembelajaran yang kami buat ketika
kita mengikuti pelatihan ini, ya ini kebetulan satu kelompok saya itu ada guru kimia. Ya, jadi ada guru kimia, jadi kita mengambil materi penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan. Ya, jadi ini mungkin sudah pernah juga dipraktekkan atau disampaikan oleh Bu Paida, itu membuat es krim. Ya, jadi seperti ini contoh RPP atau perencanaan pembelajaran itu yang kami buat. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat urutan-urutannya. Jadi ada identifikasi, ada desain, kemudian ada langkah pembelajaran. Ya, di sini ada tahapannya. Kita masukkan 3 prinsip pembelajaran itu. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan ada merefleksi. Kemudian yang terakhir adalah ada rencana asesmen. Ya, jadi asesmen itu seperti tadi ada formatif awalnya dan ada formatif pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatifnya. Ya, seperti itu yang kita lihat di atas. Ya, jadi untuk asesmen formatif awalnya itu kita memberikan pertanyaan tematik, ya, yang memancing untuk siswa kita berpikir terhadap materi yang akan kita berikan. Kemudian untuk asesmen formatif prosesnya itu berupa kita berikan LPS, ya, kemudian instrumen penilaian prakteknya, kemudian instrumen penilaian sikapnya. Kemudian untuk asesmen sumatifnya itu kita berikan secara tertulis. Ya, jadi ini ada contohnya. Ya, kita lampirkan seperti apa asesmen formatif awalnya, kemudian LKPD-nya yang kita buat. Ya, ini mungkin LKPD-nya hampir sama yang telah dibuat oleh atau yang telah dilakukan oleh Bu Paida. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita memberikan kesimpulan. Ya, oke. Saya kira begitu materi yang saya bisa berikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Rina. Kalian. Ini bau. Langsung bagi Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya atau. Ya, oke. Jadi untuk materi yang telah kita paparkan mulai dari pola pikir, pembelajaran mendalam, asesmen, dan implementasi perencanaan pembelajaran itu ada yang ingin dipertanyakan, yang kami persilakan dengan hormat. Saya kira ada, mulai dong. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Idrus. Terima kasih atas kesempatan. Ya, ini kami baru tahu sedikit demi sedikit tentang kegiatan tentang pembelajaran mendalam ini. Dari sekian banyak tadi penjelasan yang disampaikan oleh materi, yang saya ingin pertanyaan secara umum saya dulu, ini untuk pembelajaran mendalam dikhususkan untuk di kelas berapa? Apakah semua kelas atau seperti apa? Kemudian selanjutnya tentang apa itu joyful, apa istilahnya? Ya, joyful. Itu dalam durasi waktu yang kita gunakan selama 1 kali pertemuan, apakah ada waktu-waktu tertentu
tentang kegiatan tadi itu di bagian mana harusnya apakah kita harus lampirkan di RTP tersebut, pakai bagian awal, tengah-tengah atau akhir. Untuk sementara itu saja. Terima kasih. Iya, lembut sekali penanya. Ya, jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Apakah PM ini untuk seluruh tingkatan ataukah di tingkatan tertentu? Dan yang kedua, yang menggembirakan apakah di bagian pendahuluan, inti atau penutup, seperti itu? Silakan Bapak Ridwan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Idrus. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti ditambahkan sama yang lainnya. Jadi untuk pengaplikasian pembelajaran mendalam ini kita pergunakan di tingkatan berapa? Nah, kita harus tahu dulu bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan suatu pendekatan. Ya, jadi untuk penerapannya itu kita bisa terapkan melalui kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13. Nah, jadi karena kita bisa terapkan di semua kurikulum itu berarti untuk semua tingkatan itu kita bisa terapkan, karena yang akan melakukan ini, yang akan menggunakan ini adalah guru yang akan masuk mengajar di kelas. Jadi kita akan luapkan di dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita jalankan itu ketika kita akan masuk di kelas. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu tentang menggembirakan, itu mungkin bisa dijawab sama teman yang lain. Oke. Jadi silakan Pak Agus, karena ini pembelajaran mendalam terkait joyful. Ya. Nanti saya terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menggembirakan atau joyful di dalam proses pembelajaran mendalam, sebenarnya di konsep sebelumnya itu kita mengenal pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Jadi tidak harus kita menuntut untuk ditempatkan di awal saja atau di tengah saja atau di akhir saja. Itu bisa dilakukan di semua proses pembelajaran, mulai dari awal, akhir, tengah dan akhir. Kemudian maksud dari joyful ini bukan hanya sebatas anak-anak tertawa atau ice breaking, bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana anak-anak bisa termotivasi belajar. Kemudian kita juga sebagai seorang guru tidak memberikan tekanan berlebihan kepada anak-anak sehingga anak-anak malah merasa tidak nyaman belajar, gitu. Konsep dari joyful ini sebenarnya yang paling utama itu adalah anak-anak merasa aman dan nyaman di dalam proses pembelajaran, jadi tidak terlewat begitu saja atau terkekang sekali di dalam kelas. Saya ingat sekali di SMA itu saya punya salah satu guru yang ketika kita masuk di dalam kelas itu kayak semua hening, kayak kuburan. Tidak ada satu orang siswa yang berani bersuara begitu. Itu kan sebuah proses pembelajaran yang tidak menyenangkan gitu. Kita di dalam proses menggembirakan ini, anak-anak bisa bebas bersuara, bebas bertanya, kemudian dalam batas-batas yang sewajarnya ya, maksudnya anak-anak bisa bebas bergerak sesuai dengan instruksi dari guru-gurunya, seperti itu. Mungkin itu poin utamanya yang saya sering garis bawah, itu adalah anak-anak merasa aman dan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, jadi bisa saja dia di bagian inti bersama dengan bermakna ya, Bapak Agus, seperti itu Pak Idrus. Jadi menggembirakan juga saya tambahkan itu ketika misalnya gurunya tidak ada di kelas dan dicari oleh murid, itu bagian dari menggembirakan. Ya, awalnya saya berpikir menggembirakan itu ketika siswa tertawa di ruang kelas, tapi ternyata bukan itu intinya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu guru hebat? Banyak Bapak dan Ibu. Jadi kita tadi sudah melakukan pretest, jadi kita akan melakukan kembali post test. Apakah masih orang yang sama di urutan 1, 2, 3 atau sudah ada perubahan? Sebelum kita menutup ya. Hadiahnya nanti diberi
Kahut ya, kahut lagi. Ada pinnya nanti nanti. Ya silakan Bapak dan Ibu. Tes mesin lagi orang. Iya, post-tes Pak. Ikut untuk beda itu. Oke, silakan maju ke depan. Ya, silakan masuk di Chrome atau Mozilla. Ketik Kahoot, KAHOOT, kemudian join untuk melakukan games dengan PIN 892503. Iya Pak Haji, itu. Oke. Oke. Anak Pak Adir. Akhirnya nih Bu Najmi. Tahu ke hujan nih. Berhenti nih, insya Allah. Pak Idrus lebih-lebih pergi kemana Pak Idrus? Ida, bukan Jigerhana ini kemarin. Oke. Boleh ada 2 matahari dah. Oh Ida Ibu Nurbaida. Iya Pale. Mas Rafi Ji. Oke. Mulai nih. Cukup ya? Oke. Kita mulai. Sudah Pak Haji, ada nih Pak Haji. Sudah Ibu ya? Bapak dan Ibu, kita mulai. Yuk. Ya saya lupa tadi hubungkan musiknya. Sorry, kenapa ya? Ya, dengan pertanyaan yang sama tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Maju-maju Pak Idrus supaya dekat. Silakan layar diperhatikan di situ soalnya dan jawaban ada di HP. Alhamdulillah sudah ada PPB ini, sudah 7 yang benar untuk pertanyaan pertama. Kita lihat. Wede Bu Najmi. Weh, Pak Hadir. Berikutnya. Pembelajaran mendalam untuk deep learning menekankan pada kembali dan mau peserta 3, 2, 1. Oke. Wih, Masya Allah sudah PPB memang. Wede, selanjutnya ini cipta. Kuning. Si Soba Balaan. Apa gue itu? Asal ke saya. Itu gambaran si Soba gitu. Masih bertahan Pak Kadir Jelani. Tidak terbalik kita pertanyaan. Warna. Ya, pertanyaannya ada di atas, bisa langsung dijawab di HP. Oke. Masya Allah. Berikutnya kita percepat saja. Oke. Pertanyaan kelima dari 10. Contoh asesmen formatif dalam pembelajaran mendalam. Formatif. Oke, Masya Allah. Wih, cerdas memang guru-gurunya SMA 5. Berikutnya, dalam asesmen pembelajaran mendalam, guru sebaiknya hanya mengukur, fokus pada nilai, memberikan penilaian, menilai siswa hanya berdasarkan kecepatan. Oke, Masya Allah, benar semua nih, itu kan? Oke, berikutnya. Iya. Mana Kak Najmi ini? Tujuan utama asesmen. Iya, harus cepat ya, jaringan sangat mempengaruhi juga. Oke, berikutnya. Oke, hati-hati Pak Kadir Jalani nanti digeser
Pertanyaan ke-8. Perencanaan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam harus berisi. Ih. Kalau ada siswa begitu terus, diapain? Oke. Tidak, tidak mempengaruhi Pak Kadir. Yang kedua dari 1. Kalau menuju itu bisa. Ada memang itu begitu. Oke. Apakah? Ya, pertanyaan terakhir. Jika seorang guru ingin menumbuhkan growth mindset melalui RPP, maka ia perlu cepat-cepat. 8, 7, 6, 5. Oke. Kenapa? Oke, kita lihat siapakah yang juara 3. Widih. Siapa itu? Siapa Ibu Zerita ya tadi? Juara 2, siapa itu? Harize. Widih. Pak Kadir Jelani. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah kami bersyukur karena melihat dari pertanyaan 1 sampai 10 sudah yang awalnya hanya menjawab 3 orang benar di awal. Alhamdulillah kami perhatikan sudah menyeluruh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas kesediaannya untuk hadir pada pengimbasan pembelajaran mendalam atau deep learning yang dilakukan di UPT SMA Negeri 5 Takalar. Jadi sudah dilakukan post test juga. Tidak ada lagi pertanyaannya, sudah selesai semua. Kita menutup acara ini dengan berdoa, mungkin dengan melafazkan Al-Fatihah. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita foto bersama dulu.